Bencana kebakaran di depo PT Pertamina Persero Pelumpang, Jakarta Utara mengunggah kesadaran perlunya penataan kawasan dalam jarak batas aman antara hunian penduduk dan objek vital nasional. Tidak hanya depo Pertamina yang rawan kebakaran objek vital nasional, seperti kawasan bandara, stasiun, rel kereta api, maupun areal penting lain berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mestinya mengikuti standar keamanan yang sudah ditentukan. Persoalan terkait dengan pengelolaan kawasan muncul karena okupasi warga yang sudah turun-menurun menghuni lahan yang bersinggungan dengan objek vital. Satu sisi, pengelola objek vital juga tidak tegas dalam urusan penataan aset. Banyak kepentingan baik bisnis dan politik di balik upaya penataan kawasan objek vital yang mestinya clear and clean dari aktivitas masyarakat sipil. Ini dia Fokus Bisnis, jalur fatal objek vital. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Mas Hendra Wibawa, selaku Content Manager dari Bisnis Indonesia. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mbak Ririn. Objek vital baru-baru ini kembali diperbincangkan, terutama kemarin sehabis adanya peristiwa di Pelumpang. Sebenarnya berdasarkan ketentuan dari perundang-undangan, apa sih, Mas, yang dimaksud dengan objek vital dan ciri-ciri dari objek vital itu apa saja? Ya, terima kasih Mbak Ririn. Selamat salam kenal dengan saya Hendra Wibawa, Content Manager Bisnis Indonesia. Sobat bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di Pelumpang itu merupakan salah satu puncak gunung es yang menurut saya. Karena memang objek vital di Indonesia itu sering terjadi ketidakaturan gitu kan, terjadi kesemerawutan. Nah, sebetulnya dalam peraturan yang diatur oleh pemerintah itu sudah ditetapkan bahwa objek vital itu mengacu kepada peraturan keputusan dari Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Nah, apa sih yang disebut sebagai objek vital? Itu memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari. Terus yang kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Itu salah satu ciri. Yang ketiga adalah ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional. Dan yang keempat, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, jika keempat unsur itu masuk ke dalam, salah satunya mungkin ya dari 4 unsur itu masuk, itu sudah termasuk dalam kategori objek vital yang harus diamankan, baik dilindungi gitu ya, Mas. Dilindungi dan harus diamankan. Oke, berkaca dari kasus kemarin di Pelumpang, sebenarnya juga tidak hanya Pertamina saja yang memiliki objek vital, banyak juga kemudian BUMN ataupun juga yang lainnya juga memiliki objek vital yang sangat bersinggungan dan tentunya juga diatur juga oleh kementerian dan juga lembaga yang terkait, gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tidak kemudian satu padu antara aturan yang dibikin oleh Kementerian ESDM atau Kementerian BUMN, begitu kan. Salah satu yang terpentingnya adalah berkaitan soal jarak aman objek vital dengan penduduk. Bagaimana dengan ulasan dari Bisnis Indonesia? Bisnis Indonesia mengulas tentang objek vital ini merupakan hal yang sangat penting karena sebagai sebuah objek vital maka dia harus diamankan. Nah, kejadian kecelakaan kebakaran di Pelumpang ini merupakan yang kedua kali ya, karena memang tahun 2009 itu juga pernah terjadi kebakaran yang sama. Tetapi kebakaran yang terjadi pada tahun 2009 itu berada di lokasi di dalam kawasan objek vital itu sendiri. Nah, sementara kejadian pada tanggal 3 Maret kemarin ya, itu terjadi di dalam, tetapi dia keluar hingga ke kawasan permukiman. Artinya bahwa kejadian itu membuktikan bahwa objek vital
Pertamina di Pelumpang itu merupakan sesuatu yang sangat vital dan sangat strategis. Jauh sebelumnya, kalau kita mau berkaca, kejadian jatuhnya pesawat Mandala Airlines. Jadi kalau yang di Pelumpang itu menyebabkan 19 orang meninggal ya. Kalau di jatuhnya pesawat Mandala Airlines ketika tahun 2005 itu juga jatuh di sekitaran bandara, tidak jauh dari bandara di Polonia Medan. Dan itu yang kita tahu, korban itu tidak hanya dari penumpang, tetapi juga warga sekitar yang ada di dekat bandara. Total ada 50 orang yang meninggal karena dia terkena kejatuhan pesawat. Artinya di sini bahwa bandara sebagai objek vital ternyata juga tidak tidak bersih seperti yang kita pahami gitu ya. Jadi kejadian antara Mandala Airlines, kejadian di Pelumpang itu membuktikan bahwa objek vital di Indonesia itu rentan sekali terhadap musibah, kecelakaan, dan itu bisa menyebabkan korban berjatuhan yang sangat banyak karena memang kondisi objek vital itu sendiri tidak bersih dari perumahan warga. Nah, di sini kita bisa jadi satu pelajaran bahwa kondisi objek vital di Indonesia itu sudah masuk kategori kritis menurut saya. Tidak hanya di Polonia Medan, tidak hanya di Pelumpang. Saya kira di Bandara Internasional di Soekarno-Hatta pun itu juga berpotensi terjadi seperti itu. Karena apa? Di Soekarno-Hatta juga sudah mulai terjadi aneksasi ya, lokasi-lokasi area yang seharusnya Clear itu area. bersih ya, bersih dari permukiman, tetapi yang terjadi adalah makin padat permukiman. Di Bandara Halim pun yang kita ulas di Bisnis Indonesia juga ada gitu kan, problem yang sama, bahwa Bandara Halim mestinya itu clear untuk daerah keselamatan operasi penerbangan, itu ternyata juga tidak bersih gitu kan. Masih ada gedung-gedung tinggi yang akhirnya bisa mengganggu aktivitas penerbangan. Saya kira itu yang ingin saya perlihatkan, bahwa kejadian berulang ini membuktikan bahwa objek vital di Indonesia itu sangat rentan sekali. Dan yang kita pahami juga bahwa salah satu objek vital bandara, terutama misalkan ya, sebagai sebuah objek vital seharusnya dia clear ya, tetapi di Indonesia kan tidak. Jadi ketika akan dibangun bandara baru, sebagai contoh adalah di Jogja yang sekarang sudah dibangun YIA. Jadi di situ mestinya kan clear juga ya, tapi ternyata kan tidak. Masyarakat menganggap lokasi bandara adalah secara ekonomi akan menguntungkan. Benar, itu yang menjadi permasalahan ya Mas ya. Kadang dengan adanya objek vital akan menaikkan harga tanah di daerah situ. Orang akan berbondong-bondong untuk kemudian mendekati justru, karena kemudian ya gampang diakses. Karena pasti dengan adanya objek vital, akses pun akan juga berjalan gitu kan, maksudnya untuk pembangunan akses menuju ke objek vital dan lain sebagainya. Tapi justru disalahgunakan gitu ya Mas ya. Bahkan itu berbahaya. Jadi kalau kita pahami, kalau kita bermukim di dekat bandara, risiko kecelakaan pesawat itu akan menimpa di sekitar bandara. Kenapa? Salah satu contoh adalah di Polonia Medan. 50 warga sekitar menjadi korban karena lokasi permukimannya berdekatan dengan bandara. Yang terjadi sekarang kan akhirnya bandara yang mengalah, dipindah ke Kuala Namu. Nah, di Jogja pun saya melihat potensi itu akan terjadi. Jadi ketika bandara baru dibangun, lokasi di situ harga tanahnya naik, tetapi masyarakat perlu sadar bahwa lokasi itu adalah lokasi yang sangat berbahaya untuk aktivitas masyarakat. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi di Medan ya. Nah, satu hal yang menurut saya perlu dikritisi adalah kebijakan dari baik itu BUMN maupun pemerintah. Selalu mendengungkan bahwa kita harus membangun bandara airport city gitu kan, membangun kota bandara baru, kota bandara. Jadi penawaran atau investasi di sekitar bandara itu sangat mahal sekali. Padahal kalau kita tahu secara ekonomi oke lah itu menguntungkan, tetapi secara safety itu akan sangat berbahaya.
Nah, bagaimana menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sisi safety-nya? Ini kegiatan dari objek vital. Objek vital ini agak susah sekali menurut saya. Ada salah satu juga yang dibahas di Bisnis Indonesia adalah melibatkan peran serta dari daerah, karena kita lihat tidak hanya di Jakarta ya, kalau di Jakarta memang pemukiman ini sudah sangat amat sangat berdekatan dan juga untuk mencari solusi bagi pemukiman warga juga masih sangat sulit, menjadi PR gitu kan. Tapi juga di daerah-daerah lain juga banyak objek vital. Bagaimana kemudian melibatkan peran dari daerah, karena biasanya ada gap antara perencanaan dan juga pemanfaatan dari lahan-lahan yang berada di sekitar objek vital. Saya menyadari bahwa, dan saya kira semua pihak harus menyadari bahwa peran Pemda sangat penting di sini. Bahkan saya bilang utama untuk menjaga satu tata ruang sesuai semestinya. Jadi ketika pemerintah pusat memprogramkan satu proyek, mestinya keterlibatan pemerintah daerah itu sangat dominan di situ. Termasuk juga badan usaha milik negara maupun swasta yang akan membangun, misalkan bandara, pelabuhan, termasuk juga depo BBM. Jadi peran Pemda harus lebih dominan di situ. Karena apa? Karena Pemda yang akan mengatur dan menegakkan aturan tentang status daerah itu adalah daerah berbahaya, maka penegakan aturan itu akan dilakukan oleh Pemda. Pemerintah pusat sebatas memberikan jalan kepada investor maupun BUMN untuk membangun satu proyek, dan pemerintah daerah yang menyediakan lahannya. Nah, persoalan yang terjadi adalah saya melihat aktivitas itu tidak dibarengi, gitu kan, dengan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah antara pebisnis maupun investornya dengan pemerintah daerah. Salah satu contoh yang bisa kita perlihatkan antara hubungan baik ketika satu proyek baru dibangun, investor harusnya punya hubungan baik juga dengan Pemda, karena memang Pemda nanti akan menegakkan aturan bahwa wilayah yang akan dibangun di situ adalah restricted area yang harus terbatas, kawasan terbatas. Nah, ketika itu tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah objek vital di Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini, marak sekali permukiman di sekitarnya. Padahal kita tahu permukiman itu dilarang karena dari sisi safety, keselamatan penerbangan misalkan, dari sisi antisipasi kebakaran itu sangat berbahaya. Masih berkaitan soal objek vital, ini kan banyak juga objek vital yang kemudian di sebelahnya sudah ada pemukiman dan sudah bertahun-tahun juga gitu kan. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh kementerian terkait, khususnya adalah Badan Pertanahan, untuk kemudian melakukan pembebasan atau ada solusi-solusi lain berkaitan soal pembebasan lahan di sekitar objek vital dan untuk menjaga keamanan dari masyarakat sendiri? Ya, dalam liputan Bisnis Indonesia memang disebutkan bahwa peran ATR BPN sebagai otoritas yang mengeluarkan sertifikasi, baik itu sertifikat tanah, itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, disinilah ketika objek vital di sekitarnya masih sebatas permukiman yang sifatnya tidak permanen, masih bisa kita melakukan pendekatan seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN dengan pendekatan yang sifatnya manusiawi, karena memang mereka adalah manusia yang harus didekati secara manusiawi. Nah, ketika permukiman itu sudah permanen dan memiliki sertifikat, artinya BUMN, perusahaan swasta yang masuk dalam, yang mengelola objek vital itu harus melakukan pendekatan secara bisnis juga, secara bisnis. Karena memang harus dilakukan relokasi misalkan, atau harus dilakukan pembebasan tanah, karena memang secara bisnis mereka memiliki hak juga gitu kan. Maka model pendekatannya juga harus secara bisnis. Ini yang harus dilakukan oleh pebisnis, investor ataupun BUMN yang memiliki atau mengelola objek vital tersebut. Langkah itu harus dilakukan karena memang objek vital harus tetap clear, harus tetap bersih untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan di objek vital itu sendiri.
Nah, salah satu yang ingin saya terangkan di sini, pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan. Salah satu contoh adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita tahu permukiman di sekitar Bandara Soekarno-Hatta itu juga sangat padat. Dan di sana seringkali masyarakat sekitar itu menaikkan layangan. Dan itu kan sangat berbahaya sekali dari sisi keselamatan dari pesawat ya. Nah, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan manusiawi, sosialisasi bahwa layang-layang itu bisa membahayakan keselamatan pesawat ketika dia mau mendarat maupun mau take off. Jadi itu harus dilakukan. Nah, yang sering dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya harus humanis, harus melakukan pendekatan yang manusia antar manusia. Dan itu pun juga harus melibatkan pihak sekitar dalam sisi pengamanan kemungkinan menaikkan layangan. Jadi juga selain dari pemangku kebijakan untuk kemudian duduk bersama untuk melihat kebijakan yang terbaik untuk objek vital ini, juga masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa mereka tinggal di sekitar objek vital, seperti itu ya Mas ya. Terima kasih sekali Mas Hendra atas waktunya, dan tentu saja ulasan kami ini terbit di Harian Bisnis Indonesia. Setiap hari Senin yang mengulas suatu isu bisnis ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya.